Bapak Ibu dan juga selamat pagi, saya aturkan kepada Ibu Francisca Sinta Maharini selaku pembimbing 1 dari proposal skripsi mahasiswa bernama Dina Dwi Anggraini, kemudian kepada Dr. Yantono selaku pembimbing 2, dan panjenengan berdua nanti selaku anggota penguji. Saya ditugasi menjadi ketua tim penguji untuk proposal dari Saudari Dina Dwi Anggraini yang berjudul pengaruh penambahan ekstrak bunga telang Clitoria ternate pada produk olahan mie basah sebagai sumber antioksidan dan pewarna alami. Baik, sebelum kita mulai acara ujian pada pagi siang hari ini, saya ingin bertanya kepada Dina. Dina dalam kondisi sehat? Baik, Bu Purna, saya dalam keadaan sehat. Oke, siap mengikuti ujian ya? Siap, Bu. Baik, saya kira tadi Dina juga sudah berdoa untuk kelancaran ujian kita pada pagi siang hari ini. Maka marilah kita memulai. Untuk ujian pada hari ini nanti akan dibagi menjadi 2 termin. Termin yang pertama adalah presentasi, di mana mahasiswa nanti memaparkan secara singkat usulan atau proposal penelitiannya, kurang lebih diberi waktu selama 15 menit. Kemudian nanti sesi kedua adalah sesi diskusi, di mana kami sebagai tim penguji nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, baik itu yang sifatnya konfirmasi, informasi, maupun juga pertanyaan-pertanyaan dalam rangka pemberian masukan-masukan atau verifikasi. Begitu harapannya supaya proposal Dina nanti bisa lebih baik dan siap untuk ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penelitian. Begitu ya. Baik, sekarang 15 menit ke depan saya persilakan Dina untuk bisa memaparkan atau mempresentasikan proposalnya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Purna. Selamat pagi Bu Purna, Bu Sinta, dan Pak Dokter, dan teman-teman yang berada di Zoom 1 saat ini. Di sini saya akan mempresentasikan 9 proposal penelitian saya mengenai pengaruh penambahan ekstrak bunga telang Clitoria ternate pada produk olahan mie basah sebagai sumber antioksidan dan pewarna alami. Di sini latar belakang yang saya ambil merupakan dari pertama yaitu mie sebagai alternatif pengganti makanan pokok yang sudah diminati oleh masyarakat luas. Hal ini juga didasari dari berdasarkan data World Installed Noodle Association 2020, di mana jumlah konsumsi mie di Indonesia mencapai 12,640 miliar per tahunnya. Adanya peningkatan konsumsi mie yang cukup tinggi menjadikan mie sebagai makanan favorit dan pangan nasional di Indonesia. Kemudian bahan utama mie pada umumnya itu terbuat dari tepung terigu, yang dimana tepung terigu ini mengandung senyawa gluten yang memiliki sifat elastis sehingga menghasilkan adonan mie yang bersifat kenyal dan tidak mudah putus pada saat cetakan dan pemasakan. Kemudian jenis mie ini dibagi menjadi 2, yaitu mie basah dan mie kering. Mie basah merupakan jenis mie yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Hal ini menjadikan mie tidak memiliki daya simpan yang cukup lama, karena mie basah sendiri memiliki kandungan air sekitar 52%. Kemudian untuk mie kering merupakan mie yang memiliki daya simpan yang lama, karena dalam mie kering ini tidak memiliki kandungan air yang cukup tinggi seperti mie basah. Kemudian dari keunggulan tepung terigu dalam pembuatan mie ini sendiri yang memiliki sifat elastis, yang terjadi pada saat pemasakan sehingga tidak mudah putus menjadikan ini sebagai keunggulannya. Kemudian pengembangan inovasi pangan fungsional yang terus dikembangkan untuk meningkatkan daya terima konsumen terhadap suatu produk pangan, salah satunya adalah olahan mie dengan penambahan ekstrak bunga telang. Dari penelitian ini mencoba untuk mengembangkan produk olahan mie basah dengan penambahan ekstrak bunga telang, yang dimana diketahui bahwa bunga telang sendiri merupakan bunga tanaman alami yang tumbuh dan dapat ditemukan di Indonesia. Nah, dari ekstrak bunga telang ini diharapkan dapat menambah kandungan gizi pada produk olahan mie ini.
Karena hal ini dikarenakan ekstrak bunga telang mengandung sumber antioksidan dan dapat memberikan efek warna yaitu biru keunguan yang dapat menambah daya tarik konsumen. Kemudian bunga telang sendiri merupakan tanaman atau tumbuhan hias yang hidup merambat liar, juga disebut sebagai sebagai monokotil, yaitu bunga yang berwarna biru keunguan atau biru tua. Selain dijadikan penambah warna alami, bunga telang sendiri juga dijadikan sebagai obat tradisional. Kemudian dari kandungan antioksidan yang terdapat dari bunga telang ini memiliki manfaat seperti diabetes, kanker. Kemudian dari manfaat tersebut juga bunga telang juga sering digunakan sebagai tambahan pewarna alami, yaitu untuk dijadikan sebagai pewarna alami dalam olahan panganan. Kemudian hasil yang diharapkan di sini dapat meningkatkan nilai kandungan gizi pada olahan mie basah dan penambahan ekstrak bunga telang dalam olahan mie basah ini, serta memberikan daya tarik tersendiri dari segi warna yang dihasilkan dari bunga telang, yaitu biru keunguan. Kemudian menjadikan produk inovasi baru yang dapat dikembangkan dalam industri makanan. Kemudian sebagai alternatif makanan fungsional berbasis bahan lokal yang bernilai gizi tinggi. Kemudian untuk rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh penambahan ekstrak bunga telang terhadap perbedaan karakteristik sensoris dan daya terima? Kemudian apakah terdapat perbedaan karakteristik sifat kimia pada berbagai formulasi mie basah? Kemudian untuk tujuan umumnya, tujuan umumnya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan produk makanan fungsional berbasis bahan lokal yang bernilai gizi tinggi, serta dapat menjadikan alternatif makanan dengan pemanfaatan ekstrak bunga telang sebagai bahan tambahan tinggi antioksidan pada olahan mie basah. Kemudian tujuan khususnya untuk mengetahui formulasi yang paling disukai panelis dari segi tekstur, kenapa kan cita rasa, aroma, dan keseluruhan mie basah. Kemudian tujuan khusus selanjutnya untuk mengetahui sifat kimiawi berupa kadar air, kadar abu, karbohidrat, protein, serta antioksidan. Kemudian manfaat dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya bagi mahasiswa, yaitu sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang bunga telang ini, kemudian dijadikan juga sebagai literatur dalam penambahan ilmu pengetahuan. Kemudian bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memberikan informasi lebih bermanfaat lagi mengenai manfaat ekstrak bunga telang untuk olahan mie basah. Kemudian dalam masyarakat, memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam pembuatan produk olahan pangan lainnya. Kemudian diharapkan juga dapat menikmati produk berbasis bahan lokal itu, yaitu olahan mie basah dengan penambahan ekstrak bunga telang. Kemudian memberikan informasi mengenai kandungan antioksidan yang terdapat dalam bunga telang yang dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan, seperti produk olahan mie basah. Kemudian di sini mie basah pada Rosliana 2018 mendefinisikan ini sebagai salah satu jenis makanan instan atau cepat saji yang mengandung sumber tinggi karbohidrat dan dapat dijadikan sebagai pengganti beras. Kemudian dari Astawa 2018 mengatakan bahwa pada dasarnya prinsip pembuatan mie sama saja, hanya berbeda pada tahap akhir dalam pengolahan. Kemudian mie ini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu mie segar, mie basah, mie kering, dan mie instan. Dari masing-masing 4 jenis mie ini, perbedaannya hanyalah ada di tahap proses pengolahannya saja. Kemudian dari Budi Hartini 2018 menjelaskan bahwa mie dalam SNI nomor 10 strip 2897 strip 1992 merupakan salah satu makanan yang berbahan dasar tepung terigu dan dicampur bahan tambahan lainnya, dibentuk pipi menjadi panjang, kemudian dipotong menjadi untayan mie, kemudian dimasak menjadi olahan mie. Kemudian di sini ada tabel komposisi mie basah dari sumber pangan Indonesia. Kemudian dari bunga telang sendiri, dari Sarina 2020 menjelaskan bahwa bunga telang yang termasuk memiliki nama latin Clitoria ternatilin ini termasuk dalam jenis polong atau kacang-kacangan yang tumbuh merambat di bawah sinar matahari. Kemudian Sarina 2020 ini juga menjelaskan bahwa bunga telang merupakan salah satu jenis Herpoditus yang mempunyai benang sari dan putih, tidak memiliki daun bunga, hanya tangkai daun dan helai daun dengan akar tunggang dan biji berbentuk seperti ginjal. Kemudian dari Budiasi 2017 menjelaskan bahwa telang memiliki kandungan bahan aktif
yang berpotensi sebagai farmakologi dilihat dari tinjauan fotokimia, yang dimana menunjukkan bunga telang dapat sebagai antioksidan dan antibakteri. Berikut adalah bunga telang, gambaran dari bunga telang sendiri. Kemudian dari pewarna alami, dari Sati 2019 menjelaskan bahwa pewarna alami merupakan pigmen warna yang diperoleh secara alami yang aman digunakan dalam bahan pangan serta tidak dapat membahayakan kesehatan. Kemudian Puji Lestari 2016 menjelaskan bahwa pewarna alami didapatkan dari sebagai tumbuhan. Kemudian dalam industri makanan, kemudian untuk antioksidan di sini merupakan satu senyawa yang memiliki struktur molekul, di mana dari Indrawati 2018 menjelaskan bahwa antioksidan ini dibagi menjadi dua, yaitu antioksidan sintetik dan antioksidan alami. Antioksidan sintetik itu merupakan hasil dari reaksi kimia yang telah diproduksi dengan tujuan komersial. Kemudian untuk antioksidan alami merupakan antioksidan yang dapat ditemukan pada tumbuhan seperti pada akar, batang, kulit, bunga, ataupun dari buah. Kemudian Redaksi 2014 menjelaskan bahwa fungsi antioksidan adalah untuk mencegah terjadinya stres oksidatif. Kemudian dari Mapau 2020 menjelaskan bahwa antioksidan berperan dalam aktivitas pengolahan serat oksidatif. Kemudian ditambah lagi dijelaskan dalam Dasari 2012 menjelaskan bahwa sumber yang terdapat dalam antioksidan dapat dibagi menjadi dua, yaitu antioksidan endogen dan antioksidan eksogen, yang dimana antioksidan endogen ini terdapat dari enzim-enzim yang memiliki sifat sebagai antioksidan. Kemudian antioksidan eksogen itu merupakan enzim-enzim yang diperoleh dari luar tubuh atau makanan. Kemudian pada 2014 menjelaskan bahwa antioksidan yang dapat ditemui pada bahan-bahan alami yang digunakan dan dikonsumsi setiap hari sebagai bumbu dalam masakan, seperti contohnya bawang merah. Kemudian ini berikut adalah kerangka teori yang saya jelaskan. Di sini bunga telang segar akan dijadikan sebagai ekstrak bunga telang, yang dimana ekstrak bunga telang ini akan digunakan menjadi bahan tambahan alami. Di sini saya memiliki satu komponen, yaitu mie basah dengan kandungan seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, kalsium, besi, vitamin C, dan air yang akan saya tambahkan pada ekstrak bunga telang yang memiliki kandungan yang saya inginkan, yaitu adalah antioksidan. Kemudian dari ekstrak bunga telang ini juga memiliki daya tarik sendiri dari warna alaminya, yaitu biru keunguan. Dari dua komponen ini yang saya akan gabungkan menjadi mie basah dengan ekstrak bunga telang, akan saya ujikan karakteristik kimiawinya berupa kadar air, kadar abu, protein, karbohidrat, antioksidan, kemudian karakteristik sensoris dari aroma, tekstur, warna, cita rasa, dan keseluruhan. Kemudian untuk kerangka konsep, di sini ada variabel dependent sama dependent. Untuk formulasi perlakuan 0 yaitu 1%, yaitu mie basah original tanpa tambahan ekstrak bunga telang. Kemudian perlakuan 1 yaitu 1% 100 gram mie basah dengan tambahan 0,25 gram ekstra bunga telang. 0,25 gram ini setara dengan 1 mili. Kemudian untuk perlakuan 2, yaitu 100 gram mie basah dengan tambahan 0,50 gram ekstra bunga telang. 0,50 gram ini setara dengan 2 mili. Kemudian untuk perlakuan 3, yaitu 100 gram mie basah dengan penambahan 0,75 gram ekstra bunga telang, di mana 0,75 gram ini setara dengan 3 mili. Untuk variabel dependentnya ini mie basah dengan ekstra bunga telang, yaitu karakteristik sensoris dan karakteristik kimiawinya. Kemudian untuk hipotesis penelitiannya ini, untuk HA-nya ada pengaruh mie basah dengan ekstrak bunga telang dengan presentasi formulasi 0%, 0,25 gram, 0,50 gram, 0,75 gram, ditinjau dari aspek tekstur, cita rasa, warna, aroma, dan keseluruhan. Kemudian HO tidak ada pengaruh mie basah dengan ekstrak bunga telang dengan persentase formulasi 0%, 0,25 gram, 0,50 gram, 0,75 gram, ditinjau dari aspek tekstur, cita rasa, warna, aroma, dan keseluruhan. Kemudian HA ada perbedaan karakteristik kimiawi dari abu, air, karbohidrat, protein, dan antioksidan pada berbagai formulasi olahan dengan ekstrak
mie bunga telang. Kemudian HO-nya tidak ada perbedaan karakteristik kimiawi antara kadar air, kadar abu, karbohidrat, protein, dan antioksidan pada berbagai formulasi olahan dengan ekstrak mie bunga telang. Kemudian HA adanya perbedaan tingkat kesukaan pada berbagai formulasi olahan mie dengan ekstrak bunga telang ditinjau dari segi warna, aroma, cita rasa, tekstur, dan penampakan. HO tidak ada perbedaan tingkatan kesukaan pada berbagai formulasi olahan mie dengan ekstrak bunga telang ditinjau dari segi warna, aroma, cita rasa, tekstur, dan penampakan. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan, bisa penelitiannya ini menggunakan rancang-rancang lengkap dengan 1 kontrol dan 3 pelakuan dengan 3 kali pengulangan. Kemudian untuk variabel penelitiannya ada variabel dependen dan independen dan dependen. Kemudian untuk tempat dan waktu penilaiannya, uji laboratorium kimia atau analisa pangan ini yang ada di Stikes Panterapi Yogyakarta ini digunakan untuk pengujian kadar abu dan kadar air. Kemudian untuk laboratorium gizi kuliner, prodi sarjana gizi Stikes Panterapi Yogyakarta digunakan untuk uji untuk responden. Kemudian untuk laboratorium Semi Pratama ini digunakan dalam pengujian protein, antioksidan, dan karbohidrat. Kemudian di sini ada definisi operasional variabel dari ekstrak bunga telang, kemudian uji organoleptik tekstur mie, kemudian uji organoleptik warna dari mie, kemudian untuk aroma, tekstur, cita rasa, kemudian ada pengujian kadar air, kadar abu, kemudian protein, karbohidrat, serta antioksidan. Kemudian untuk alat bahan dan cara pembuatannya, di sini ada alatnya pencetakan mie, baskom, kompor gas, panci, spatula, sendok, gas ukur 100 ml, timbangan mekanik, untuk bahannya ada tepung, ada bunga telang segar, kemudian tepung terigu, tepung tapioka, ada telur ayam, garam, sabun, dan air. Kemudian untuk pembuatan ekstrak bunga telang ke dalam air yang sebelumnya sudah dipanaskan, kemudian melakukan ekstraksi dengan suhu 50 derajat selama 10-15 menit. Kemudian ada pun pelakukan penyaringan, setelah itu akan didiamkan. Kemudian di sini ada pembuatan mie basah secara umum dan penambahannya menggunakan ekstrak bunga telang. Pada umumnya, pembuatan mie basah sama saja dengan langkah-langkah tepung terigu, tapioka, kemudian memasukkan bahan-bahan campurannya, kemudian pengadonan, rebusan, dan menjadikan mie sebagai olahan. Kemudian di sini penambahan ekstrak bunga telang ini ditambahkan pada saat bahan tambahan akan dimasukkan dan diadoni. Kemudian ini ada formulasi mie basah. Di sini ekstrak bunga telang pada formulasi 0 yaitu tidak memakai ekstrak bunga telang, kemudian formulasi 1 menggunakan 0,25 gram, formulasi 2 menggunakan 0,50 gram, formulasi 3 0,75 gram. Kemudian di sini untuk teknik dan instrumen pengumpulan datanya menggunakan uji hedonik dengan skala Likert dengan skala sangat tidak menarik, netral, menarik, sangat menarik, dan mengikuti antara warna, aroma, rasa, cita rasa, tekstur, dan keseluruhan. Kemudian di sini ada uji karakteristik kimiawinya dari kadar air, kadar abu, protein, karbohidrat, dan antioksidan. Kemudian di sini ada etika penelitian, mulai dari lembar persetujuan responden, kerahasiaan, kemudian kelayakan etika, yang dimana nanti saya akan ajukan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kemudian di sini ada pengolahan dan analisa data, mulai dari editing, coding, entry data, cleaning data. Kemudian analisa data yang menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 23, yang dimana akan diujikan uji normalitas terlebih dahulu. Jika dalam uji diperoleh nilai P kurang dari 0,05, maka akan dilanjutkan menggunakan bucar. Kemudian jika menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian jika diketahui data tidak berdistribusi normal, maka akan diuji menggunakan parametric test yang kemudian akan dilanjutkan uji manual dengan tingkat kepercayaan 95%.
Kemudian ini adalah pencapaian penelitian saya dari tahap pertama sampai akhir, dari pembuatan ekstrak bunga telang, kemudian dari pembuatan mie basah, kemudian mie basah dengan penambahan ekstrak bunga telang, yang kemudian nantinya akan diujikan dari uji organoleptik dan kimiawinya, serta hasilnya akan menjadi laporan penelitian saya. Kemudian di sini ada lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada penguji, yaitu Bu Purna. Terima kasih. Ya, cukup waktunya, tidak terlalu melebihi dari yang sudah ditetapkan. Baik, Dina, terima kasih untuk paparannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi 2 dari acara kita, yaitu diskusi. Untuk penguji tim penguji Bu Sinta dan Pak Rian, apakah saya diizinkan untuk memulai diskusi ini? Silakan Ibu. Silakan Ibu. Matur nuwun. Nanti saya akan memulai dan mohon bantuan, misalnya ada beberapa hal yang perlu dicatat untuk perbaikan dari proposal Dina. Dina, sekali lagi intensi dari ujian ini adalah kita ingin melihat sejauh mana kesiapan Dina di dalam melaksanakan penelitian, artinya pemahaman Dina atas topik yang dipilih, pemahaman atas berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, begitu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, masukan atau sebagainya dan lain sebagainya, itu semata-mata adalah dalam rangka perbaikan proposal supaya Dina lebih siap melaksanakan penelitiannya, gitu ya. Baik, kita mulai dari judul. Ya, judul itu Dina tahu kan menggambarkan isi, gitu ya, menggambarkan isi. Nah, ini saya membaca tertarik ini, pengaruh penambahan ekstrak bunga telang pada produk olahan mie basah, di situ aja. Kalau sampai di situ ya, sampai di situ. Kalau membaca judul sampai di situ itu boleh nggak saya mendapatkan kesan bahwa Dina akan membuat mie basah, lalu mie basahnya akan diolah menjadi produk olahan. Kalau judulnya seperti itu. Pada produk olahan mie basah, itu artinya apa, Dina? Mampu punya sedikit patah-patah di tempat saya putus-putus. Bisa diulangi lagi? Mampu punya sedikit putus-putus di tempat saya, bisa diulangi lagi? Baik, kita ke judul dulu seperti yang tertulis di situ, di share screen itu. Judul itu kan menggambarkan keseluruhan isi ya, keseluruhan isi. Orang membaca sekilas itu pada judul akan mendapatkan gambaran apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Di sini Dina menuliskan pengaruh penambahan ekstrak bunga telang pada produk olahan mie basah. Itu ya, yang pokok di situ dulu. Boleh enggak saya mempunyai kesan bahwa dalam penelitian ini Dina akan membuat mie basah, lalu mie basah menjadi produk olahan? Izin jawab, nah, boleh. Bisa nggak diartikan seperti itu, bahwa ada mie basah yang dibuat dengan penambahan telang, lalu mie basahnya itu diolah menjadi produk olahan? Bisa. Dina akan melakukan itu? Mie basahnya akan diolah menjadi produk olahan? Tidak, Bu. Nah, kalau begitu apa yang bisa dilakukan supaya yang membaca, kemudian yang akan melakukan penelitian itu punya pemahaman yang sama? Ininya kata olahannya dihilangkan gitu, Bu. Jadi pengaruh penambahan ekstrak bunga telang trifosfatinatalin pada produk mie basah sebagai sumber antioksidan dan pewarna alami. Seperti itu, Bu. Ya. Produk itu sebetulnya apa, Dok? Produk itu hasil.
Hasil. Nah, dalam penelitian Dina ini, nanti mie basahnya itu sudah sebagai produk ataukah masih akan dibuat produk lain lagi? Tidak. Ya. Oke, kalau begitu, kalau misalnya produk olahannya itu dihilangi, kira-kira mengubah arti apa enggak? Tidak mengubah arti terlalu banyak. Mengubah atau tidak gitu aja. Kalau mengubah meskipun itu tidak terlalu banyak ya kita diskusikan lagi. Coba kamu baca Tidak. tanpa tulisan produk olahan. Kira-kira mengubah apa enggak? Tidak. Coba kamu baca tanpa tulisan produk olahan. Ayo. Ya, baik Bu. Di sini jika produk olahannya dihilangkan berarti itu mengubah Bu. Mengubah. Mengubahnya di mana? Maaf Bu, pernah sedikit patah-patah. Ya, kalau di judul ini kata-kata produk olahan itu dihilangkan, apakah mengubah makna dari proposalmu? Iya Bu, berubah. Jadi lebih menekankan lagi bahwa mie basah ini dengan penambah ekstrak bunga telang. Tidak mie basah ini akan diproduksi lagi atau diolah lagi. Seperti itu Bu. Oke, yang menggambarkan yang akan kamu lakukan itu kalau kata-kata produk olahannya dihilangkan kan? Iya Bu. Ya, oke. Jadi itu ya, tidak perlu kata-kata produk olahan ya. Oke. Ya, lalu sekarang kata kunci berikutnya kan sebagai sumber antioksidan dan pewarna alami. Dari yang sudah dilakukan penelusuran pustaka oleh Dina, telang ini sudah diaplikasikan pada produk apa saja selain mie? Yang tujuannya untuk meningkatkan antioksidan atau sebagai pewarna? Baik Bu Purna, dari referensi yang saya dapatkan, bunga telang ini dijadikan sebagai bahan tambahan pewarna alami pada pembuatan tape Bu. Selain dari tambahan untuk tape, ekstra bunga telang ini juga dijadikan tambahan pewarna alami dalam pembuatan es lilin. Seperti itu. Tape, terus ada lagi? Dalam penambahan pewarnaan es lilin Bu Purna. Oh, es lilin, ya es lilin, tape. Jadi sebetulnya produknya bisa macam-macam ya, produknya bisa macam-macam karena itu sebagai objek. Artinya kalau objek itu tidak bisa diletakkan di bagian akhir, ya dalam judul itu tidak begitu apa namanya, objek itu biasanya menjadi pelengkap informasi saja sehingga bisa diletakkan di akhir. Yang kamu pentingkan adalah bahwa bunga telang itu akan digunakan sebagai alami pada apa? Pada mie basah gitu. Kalau yang lain pada tape, pada nasi, pada es lilin, pada apalagi nanti yang dikembangkan ya. Sehingga mie basahnya diletakkan di belakang. Itu. Baik, Maaf Bu Purna, bisa diulangi? belakang itu sangat penting karena dari sini kita gimana? Suara saya hilang? Iya Bu, sedikit putus di sini Bu. Saya nggak usah pakai kamera saja ya. Saya nggak. Coba saya nggak usah pakai video saja ya. Semoga lebih lancar. Baik. Apakah bisa ditangkap? Iya, Bu. Saya selalu memberi penekanan pada latar belakang karena dari sinilah kita bisa melihat penelitian itu perlu dilakukan atau tidak sih, gitu ya. Ya. Nah tadi
gini, Dinda kan kuliahnya di Gizi ya. Kuliahnya di Gizi ya, bukan di TP, bukan di ekonomi, bukan di pertanian, begitu kan. Maka kita punya semacam kesepakatan gitu ya, artinya sudut pandangnya harus dari Gizi gitu. Nah, kalau nanti Dina ini mengembangkan produk olahan mie basah yang katakanlah kaya antioksidan dan mengandung pewarna alami, itu sebetulnya mau ditujukan untuk siapa toh? Sasarannya itu siapa toh? Atau produkmu itu sebetulnya untuk apa toh? Di sini sasarannya untuk masyarakat umum, Bu, dari remaja, dewasa hingga orang tua bisa membuatnya. Kemudian produk ini juga diharapkan menjadi pangan fungsional berbasis bahan lokal alami gitu, dari ekstrak bunga telang ini sendiri. Artinya, apakah ada masalah gizi yang akan Dina pecahkan? Atau ya sudahlah, saya mau buat kok suka-suka nanti diterima syukur, enggak ya sudah gitu? Di sini harapan saya hanya untuk penambahan ekstrak bunga telang dalam mie basah ini, menambah nilai gizi dari mie basah ini, yaitu tambahannya dari antioksidan. Antioksidan itu nilai gizi? Antioksidan itu nilai gizi atau bukan? Bukan, Bu. Zat gizi atau bukan? Zat gizi, Bu. Maaf. Zat gizi apa? Gizi apa? Kan kita kenal ada gizi makro, ada gizi mikro. Ya. Nah, antioksidan itu termasuk apa menurut Dina? Halo Dina? Iya, Bu. Pertanyaan saya nggak didengar? Iya, sedikit putus-putus. Putus-putus ya. Itu ada suara apa ya? Suk gitu. Itu, Bu, ada yang perbaikan di sini. Oke, baik. Ya. Jadi ini ketika kita melakukan sesuatu itu ada tujuan yang mau dicapai. Artinya memang betul-betul ada masalah. Penelitian itu kan sebetulnya kita merumuskan ada masalah, lalu bagaimana cara memecahkan masalah itu. Nah sekarang mie ini ada masalahkah sehingga perlu ditambahkan antioksidan? Mie ini ada masalahkah kenapa harus diberi pewarna alami? Begitu pertanyaan saya. Baik, kemudian saya akan menjawab. Di sini sendiri ini tidak ada masalah, Bu. Di sini saya menambahkan ekstrak bunga telang untuk menambah warna, untuk menggunakan pewarna alaminya dalam mie basah sendiri sebagai daya tarik konsumen juga sih. Tidak ada masalah. Oke, tadi kamu bilang bahwa konsumen mie di Indonesia itu sudah banyak sampai jutaan. Berarti ditambahkan pewarna telang pun kan sudah menarik kan? Sudah banyak yang mengkonsumsi. Berarti kan tanpa ditambahkan antioksidan, tanpa ditambahkan telang pun kan sebetulnya sudah menarik karena sudah banyak yang makan. Sia-sia dong kamu melakukan penelitian ini kalau nggak ada masalah. Tadi kan kamu bilang nggak ada masalah, saya hanya mau menambahkan ini. Itu gimana? Oh ya, jadi di sini harapan dari saya itu dapat meningkatkan nilai kandungan gizi dalam olahan mie basah, serta menambah daya tarik lagi tersendiri dari segi warna yang dihasilkan dalam ekstrak bunga telang ini, Bu. Kemudian dari inovasi baru ini, ada data bahwa mie yang sekarang itu tidak menarik.
Saya belum mendapatkan data itu. Ya, artinya begini, artinya jangan sampai kamu meneliti sesuatu itu hanya karena kamu berminat di situ, hanya kamu mau coba-coba, tapi nggak ada masalah sebetulnya, gitu. Tadi kamu bilang mie itu sudah banyak yang makan sampai jutaan per tahunnya. Berarti it's all right kan? Nothing, no problem with mie yang sekarang ada. Lalu ngapain susah-susah menambahkan antioksidan, menambahkan pewarna? Apa yang bisa kamu sumbangkan sebetulnya? Gini ya, ketika kita ada di prodi gizi, kita harus bisa memotret bahwa ada masalah gizi di negara kita itu. Apa? Kalau kamu tertarik ke antioksidan, cari data. Masyarakat sekarang itu seperti apa? Banyak mengalami stres oksidatif, banyak yang mengalami penyakit degeneratif yang itu berkaitan dengan stres oksidatif, gitu kan. Bagaimana mengatasi stres oksidatif? Ya dengan antioksidan. Bagaimana makan antioksidan? Manfaatkan bahan-bahan yang ada, gunakan produk yang sudah diterima oleh masyarakat untuk membawa antioksidan itu. Nah, baru di situ bahwa kamu mengembangkan produk itu ada maknanya, gitu. Sebagai salah satu upaya alternatif produk yang kaya antioksidan sehingga bisa mengatasi masalah gizi terjadinya stres oksidatif. Gitu. Gimana? Menurut Dina, beda nggak pemikirannya dengan yang tadi? Saya ingin coba aja. Saya ingin membuat mie-nya menarik. Emang mie-nya tidak menarik selama ini? Menarik, ya makan jutaan sudah, gitu kan? Oke. Kalau begitu gimana alurnya? Yang harus diperbaiki nanti di latar belakangnya ini. Apa yang harus kamu munculkan terlebih dahulu? Masalah yang harus saya angkat dalam latar belakang ini mengenai mengapa saya menambahkan ekstra bunga telang dalam olahan bakso. Artinya, kamu memotret dulu ada masalah. Masalah kesehatan, masalah gizi di Indonesia. Ya. Mengenai tingginya tadi atau begitu berbahayanya kalau stres oksidatif itu tidak ditangani gitu. Karena ada banyak penyakit degeneratif yang menjadi dampak itu. Itu datanya kira-kira ya. Lalu baru masuk ke antioksidannya. Mie-nya itu belakangan, kita bisa pakai mie, bisa pakai es lilin, bisa pakai cookies, bisa pakai apa tadi tape atau apa. Itu belakangan ya. Bahwa perlu dicari produk-produk yang sudah diterima, oke, baru nanti masuk mie ini sudah diterima oleh masyarakat sehingga kalau antioksidan itu diaplikasikan di mie sudah tidak ada kekhawatiran itu nanti bisa diterima oleh masyarakat gitu. Pola pikirnya dibalik bahwa kamu memotret dulu ada masalah gizi, bukan kamu membuat produk dulu enggak peduli nanti masyarakat mau makan atau tidak gitu. Bisa memahami alurnya. Ya. Itu ya. Dan penelitian bukan coba-coba karena tadi di latar belakang ini kamu menuliskan pada penelitian ini mencoba untuk mengembangkan produk. Nah, apa tujuannya mencoba itu? Karena penelitian itu bukan coba-coba. Penelitian itu research, mencari kembali. Mencari kembali apa? Mencari masalah. Bahwa, oh iya, saya menemukan masalah ini, saya punya alternatif untuk memecahkan masalah. Gitu, ya. Oke. Baik. Maka nanti silahkan ini diatur ulang. Tapi saya sih menawarkan sih apakah diterima atau tidak usulan saya ini. Diterima. Oke, jadi nanti alurnya ditata lagi ya di latar belakang sehingga orang yakin oh penelitiannya Dina ini penting banget loh karena ini nanti bisa menjadi sumbangan berharga. Dina bisa membuat mie yang kaya antioksidan sehingga bisa mengatasi masalah gizi yaitu stres oksidatif di banyak masyarakat begitu. Itu ya. Oke. Ya. Lalu ya beberapa sudah saya tuliskan di sini seperti di alinea pertama latar belakang itu kamu menuliskan
konsumsi mie yang cukup tinggi menjadikan mie sebagai makanan favorit dan salah satu alternatif pangan fungsional di Indonesia. Mie itu bukan pangan fungsional ya, mie itu biasa saja kalau di dalamnya tidak mengandung zat fungsional. Maka tadi saya tanyakan, antioksidan itu zat gizi atau bukan? Zat gizi atau bukan, Dina? Antioksidan itu zat gizi atau bukan? Dia menghasilkan kalori atau menghasilkan menjadi sumber vitamin atau apa gitu? Tidak, Bu. Tidak. Artinya dalam konsep gizi secara tradisional dia bukan zat gizi, bukan penghasil energi, bukan vitamin, bukan mineral, tetapi dia adalah senyawa yang memiliki sifat-sifat fungsional, justru melampaui sekedar sebagai nilai gizi. Gitu, ya. Oke, karena di sini di bagian akhir nggak ada halamannya ya ini, oh ada. Ya, di latar belakang halaman 1 itu kamu menuliskan salah satu inovasi baru yaitu olahan mie yang perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kandungan gizi yang tinggi. Pertanyaan saya, apakah bunga telang itu merupakan sumber zat gizi? Ya, bukan kan? Bukan. Karena yang mau kamu tuju hanyalah sebagai warna dan sekaligus sumber antioksidan. Oke. Lalu, nah untuk tadi kalau Dina setuju bahwa harus diatur ulang di latar belakangnya itu, maka Dina harus sudah mulai mengacu di latar belakang itu aplikasi telang pada berbagai makanan. Ya. Sejauh mana sih saat ini telang itu sudah dimanfaatkan untuk tadi sumber antioksidan di berbagai makanan selain mie? Atau sebaliknya, sejauh mana aplikasi pewarna atau sumber antioksidan selain telang pada mie? Ya, saya lihat di pustakanya sudah cukup banyak sumber tentang mie yang menggunakan bahan-bahan tambahan yang memiliki sifat fungsional gitu. Nah, itu bahwa penelitiannya Dina itu tidak mulai dari nol karena sudah ada penelitian-penelitian pendahuluan yang mirip gitu. Ya. Kemudian beberapa pernyataan di latar belakang itu Dina sering menggunakan istilah tinggi ya. Bunga telang memiliki kandungan tinggi antioksidan. Berapa kandungan tinggi antioksidannya itu? Berapa, Dina? Dari jurnal yang saya dapatkan dari ISTAT 2014, ekstrak bunga telang itu yang didapatkan yaitu 84,15. Apa satuannya? Mili per mili dengan kategori kuat. Oke, itu ada sudah kamu tuliskan di sini? Sudah kamu cantumkan di proposalmu? Ya, oke, nanti dicantumkan ya supaya kita terbiasa menggunakan data kuantitatif, tidak tinggi, rendah, sedang ya gitu. Kalau ada apa namanya? Ada kualifikasinya tadi berapa sampai berapa itu tergolong kuat, nah itu bagus ya gitu. Ya, oke. Baik. Kemudian merumuskan masalah, ya, merumuskan masalah. Masalah itu apa tuh, Dina? Masalah itu adalah landasan misalkan yang ingin kita capai dalam penelitian yang kita ingin tahu. Masalah adalah apa masalah? Di metode penelitian, definisi masalah itu apa? Masalah adalah merupakan keadaan yang
sesuai yang diharapkan, Bu. Jadi kita yang mengetahui jawaban dari masalah yang kita angkat. Iya, artinya bahwa ada satu kondisi yang bukan perbedaan ya, kesenjangan antara sesuatu yang kita cita-citakan dengan sesuatu yang real. Ya, yang kita cita-citakan tuh kita tahu persis bahwa kita tahu persis bagaimana karakteristik mie yang ditambahkan mie telang, sedangkan sekarang kan belum. Maka itu menjadi masalah, ada pengaruhkah, ada perbedaankah, atau bagaimana pengaruhnya, itu yang mau dicari jawabannya, gitu kan ya, dalam penelitian ini. Nah, lalu tiba-tiba di sini Dina menuliskan rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh penambahan ekstrak bunga telang terhadap perbedaan karakteristik sensoris dan daya terima mie basah. Rumusan masalah ini kamu dapatkan di latar belakang ini dari bagian apa ya, Dina ya kira-kira? Karena kan Dina belum sejauh yang saya lihat, saya belum menemukan referensi penelitian sebelumnya yang tadi ketika adonan mie itu ditambahkan bahan-bahan pewarna yang lain, oh ternyata mengalami perubahan. Atau ketika telang itu ditambahkan sebagai pewarna pada tape, oh ternyata setelah penyimpanan intensitas warna ungunya semakin berkurang. Nah, kita kan belum tahu kalau di mie itu bagaimana. Nah, itu menjadi masalah. Tapi itu di latar belakang harus ada acuan-acuannya dulu. Penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa memang pernah ada penelitian pada pembuatan mie dengan penambahan bahan-bahan yang lain itu ternyata menimbulkan perubahan. Kalau pada mie bagaimana? Kalau telang pada mie bagaimana? Nah itu masalahnya itu yang dirumuskan itu. Oh ternyata ketika tape itu ditambahkan sari telang itu ternyata ada rasa pahit loh. Nah kalau mie bagaimana? Nah belum tahu. Nah itu menjadi masalah gitu. Ya. Maka di latar belakang kamu sudah harus memunculkan penelitian-penelitian secara singkat. Bahwa dalam penelitiannya siapa, pernah dikembangkan mie dengan warna hijau dari bayam, misalnya saya lihat di pustakanya kan begitu. Oh ternyata di situ menjadi tidak kenyal. Kalau mie-nya saya tambahkan telang, kira-kira berkurang enggak ya kekenyalannya? Nah ini masalah, dan itu perlu dicari jawabannya. Gitu. Jadi masalah itu tidak muncul tiba-tiba ini tanpa ada latar belakangnya, gitu ya Dina? Ya. Jadi kamu harus sudah mulai mencantumkan penelitian-penelitian sejenis sebelumnya sehingga bisa mengarahkan kamu menemukan permasalahannya, gitu ya? Bisa ditangkap yang disampaikan Bu Purna? Bisa. Oke. Nah maka tujuan penelitiannya itu sebetulnya kalau nanti ternyata masalahnya itu sudah dijawab, kamu akan mencapai tujuannya. Ya tadi mengetahui pengaruh penambahan ini terhadap karakteristik mie, mengetahui apa gitu tujuannya. Ya, kalau itu mau dibagi tujuan umum, tujuan khusus sih oke saja. Tujuan umum ya tadi seperti saya katakan bahwa kamu bisa ambil peran di dalam mengatasi masalah gizi, yaitu dengan mengembangkan produk mie kaya antioksidan dan memiliki tampilan yang menarik untuk mengatasi masalah apa gitu. Itu tujuan umumnya. Tujuan khususnya tadi mengetahui terhadap apa, mengetahui proporsi penambahan sari telang terhadap kesukaan dan seterusnya gitu. Jelas sampai di sini? Ada tanggapan balik mungkin? Tidak ada. Ya, oke. Ya, jadi masalah itu tidak boleh muncul tiba-tiba ya, tetapi masalah itu bahwa ada sesuatu yang belum kamu ketahui sehingga itu menjadi masalah dan itu harus dibuktikan di penelitian. Gitu. Kemudian untuk manfaat penelitian, oke nanti disesuaikan saja dengan masalah dan tujuannya. Siapa yang akan mendapat manfaat dari dilakukannya penelitian ini? Ya, oke. Oke, sekarang kita ke bab 2, petinjauan pustaka. Ya,
tinjauan pustaka, tinjauan teori itu kok perlu dituliskan dalam proposal? Tujuannya untuk apa ya, Dina? Bagaimana Bu Purna? Maaf, bisa diulangi? Mengapa kita perlu menuliskan tinjauan pustaka atau teori-teori di dalam proposal penelitian itu gunanya kira-kira untuk apa? Nah, baik, saya akan menjawab. Ini adalah alur dari kerangka teori yang saya akan tulis dan saya akan apa ya? Nah. Gimana? Jadi, Bu Purna, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan. Baik. Jadi dari tinjauan teori ini, dari teori sebelumnya akan menjadi alur untuk saya menghasilkan kerangka teori yang akan saya lakukan dalam penelitian saya ini, Bu Purna. Artinya bahwa dari pustaka-pustaka yang kamu susun secara teratur, itu nanti kamu akan mendapatkan teori yang bisa mengarahkan pada pelaksanaan penelitianmu, gitu ya? Oke, nah sekarang ketika kamu akan membuat mie basah tadi, teori apa yang paling penting yang harus kamu acu supaya penelitianmu itu bisa guided, bisa terarah mengenai mie yang penting? Suara saya bisa ditangkap? Di sini sedikit putus-putus, Bu. Bisa ditangkap secara garis besar enggak apa yang saya tanyakan? Suara saya bisa ditangkap Bu Sinta dan Pak Rian enggak ya? Bisa Ibu, terdengar jelas. Bisa. Ya, Dina bisa menangkap suaranya Bu Sinta? Ya, baik Bu Purna. Maaf Bu Purna, di sini sedikit putus-putus di tempat saya. Jadi, Oke, saya ulangi saja. Tadi kamu bilang bahwa teori itu akan memandumu melaksanakan penelitian untuk mencari jawaban atas masalah ya. Oke, nah ketika kamu mau membuat mie basah yang tadi kaya antioksidan dan warnanya menarik, untuk mie itu teori apa yang paling penting yang perlu kamu acu? Maaf sebentar, saya tak jawab. Oke, silakan. Mengacu pada teori mie basah, Bu. Ya, apa saja? Poin-poin dari teori mie basah yang penting untuk memandumu melaksanakan penelitian sehingga nanti bisa memperoleh jawaban, itu teori tentang mie meliputi apa saja yang penting? Baik, Bu Sinta. Baik, Bu Purna. Dilihat dari mie basah, dari karakteristiknya, kemudian bentar, apa tadi? Mie basah dari apa? Karakteristiknya. Ada nggak di bagian tinjauan teori mie basahmu yang menceritakan tentang karakteristik mie basah? Ada Bu yang dalam SNI 01/2897/1992.
Di halaman berapa, Dina? Halaman 6, Bu. Halaman 6. Apa saja di situ karakteristiknya? Dia merupakan mie basah merupakan mie dengan kandungan kadar air yang tinggi. Kemudian di sini merupakan salah satu makanan bahan dasar tepung terigu yang dicampur bahan tambahan lainnya. Kemudian dibentuk pipih memanjang. Seperti itu. Jadi karakteristik itu hanya kadar air. Tidak, Bu. Bentuk juga, Bu. Bentuk, terus? Kandungan yang terdapat dalam mie basah. Ya, nanti kalau bicara tentang SNI mungkin tabel ya, karena tabel itu biasanya tidak hanya komposisi kimia, tetapi juga ada karakteristik lain yang itu menentukan parameter mutu. Ya, jadi lengkapi karakteristik mie ini. Ya. Kira-kira kalau kamu bicara tentang mie, karakteristik mutu yang penting dari mie itu apa toh? Yang sederhana saja. Kalau kamu makan mie, yang kamu harapkan mie-nya itu mempunyai sifat seperti apa? Sifat kenyal, Kenyal. tidak mudah putus. Tidak mudah putus. Oke. Ada pustaka yang mendukung? Ada. Kamu menuliskan di tinjauan pustakanya, tapi belum kamu masukkan di sini. Ya. Oke. Selain karakteristik mie, apalagi? Dari bunga tulangnya, Bu. Apa, Dina? Selanjutnya dari bunga tulangnya sendiri. Bukan, mie dulu, nanti bunga telang ada lagi. Tadi kan mie baru bilang karakteristik. Terus apalagi yang penting dari teori mie? Yang penting. Formula penting nggak? Iya, Bu. Cara pembuatan penting nggak? Iya. Nah, sudah ada di situ? Ada, Bu. Di tinjauan pustaka? Iya, Bu. Tapi hanya dijelaskan secara singkat saja, Bu. Di bagian mana? Di bagian halaman 5, mulai masa. Uji pembuatan ini melakukan tahap campuran bahan, pengaduan hingga metalis, pemilihan, dan tahap pemotongan yang disesuaikan dengan ukuran dan dapat diolah menjadi macam. Ya, oke. Tapi bahan-bahan penyusunnya, perannya masing-masing apa malah tidak dituliskan ya? Iya. Ya, kita nggak peduli mie itu asalnya dari Cina, dari mana, itu bukan urusan kita. Kita bicara tentang mie basah, kamu menyadur atau bukan menyadur, mengutip penelitian-penelitian yang relevan. Misalnya tadi bicara tentang apa karakteristik mutu. Oh, ternyata pada penelitian siapa kalau minyak itu tepungnya diganti ini akan mengubah kekenyalan gitu. Ya. Kalau ditambahkan bayam sebagai pewarna hijau ternyata akan seperti ini. Oh, airnya nggak boleh banyak-banyak. Nah, lalu itu bicara tentang formula gitu. Ya. Maka teori mie itu banyak banget, bukunya banyak banget, tapi kan tidak semua kita masukkan. Kita hanya ngambil yang relevan saja dengan penelitianmu. Oke, begitu nanti di tinjauan pustaka disesuaikan ya. Oke, setelah mie basah, teori tentang apa saja yang penting? Tentang telang. Kalau bicara tentang telang yang nanti akan mendukung penelitianmu itu, yang perlu kamu masukkan teorinya tentang apa saja? Membahas tentang warna alaminya, tentang antioksidan. Gimana? Pewarna alami telang ya? Warna alami telang dan ya. Kira-kira apa yang penting di situ? Sifat dari pewarna alami telang. Sifat umumnya itu gimana toh? Pada pH rendah gimana toh? Kalau mie itu pH-nya berapa? Cenderung basah karena di sana ditambahkan soda. Bertahan enggak misalnya.
penelitiannya si Pak A itu sudah meneliti tentang intensitas warna sari telang pada berbagai pH. Nah, itu penting karena nanti dalam pembuatan mie kamu akan menambahkan soda sehingga pH-nya tinggi. Itu. Jadi kamu selektif memilih teori-teori yang nanti betul-betul akan mengarahkan penelitian. Terus saya belum membaca mengenai bagaimana ekstraksi telang, ekstraksi warna pada telang. Itu nggak ada di teorinya. Apakah hanya dengan air ekstraksinya? Iya, pernah. Hanya dengan air. Oke, ada? Sudah kamu cantumkan di situ? Untuk di teorinya belum. Nah, itu justru di situ penting karena itu nanti yang akan kamu ambil teorinya itu yang akan kamu cuplik untuk kamu terapkan di penelitian. Ya, jadi mengenai kingdom definisinya apa itu urusannya anak biologi atau anak pertanian. Kita nggak lalu apa namanya tumbuh liar atau apa ya itu tidak begitu penting. Kamu cari betul-betul pustaka-pustaka penelitian-penelitian yang sudah memanfaatkan telang itu, bagaimana cara mengekstraksinya, bagaimana mempertahankan warnanya supaya stabil, bagaimana pengaruh suhu, bagaimana pengaruh pH dan sebagainya pada warna alami pada telang. Menimbulkan perubahan rasa atau tidak misalnya. Tuh. Sari telang tidak berasa, mungkin ada pustaka yang sudah atau penelitian yang sudah menghasilkan informasi itu. Nah, itu yang kamu cari. Ya, yang relevan. Oke, selain itu apa lagi? Teorinya, kalau di sini kamu tulis bunga telang, lalu warna alami itu sebetulnya bisa langsung masuk ya. Telang sebagai sumber zat pewarna itu satu kesatuan saja. Yang lebih kamu dalami sebetulnya tadi masalah apa tadi? Ketika kita bicara tentang latar belakang bahwa kamu harus punya andil dalam memecahkan masalah gizi, yaitu tentang masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Terutama berkaitan dengan antioksidan. Gizi. Ya, mengapa diperlukan antioksidan begitu? Ya. Dan antioksidannya di sini tidak ada urusannya dengan tadi apa namanya? Kamu sebutkan di sini. Sebentar. Ya, fungsi utama pada antioksidan adalah memperkecil terjadinya proses kerusakan yang terjadi pada makanan, memperpanjang masa simpan makanan, meningkatkan stabilitas lemak yang terkandung pada makanan. Bukan antioksidan dalam kerangka itu, tetapi antioksidan yang akan bermanfaat bagi pencegahan stres oksidatif dalam tubuh. Bukan antioksidan untuk diaplikasikan pada makanan. Ya, kamu kan tidak akan mencegah ketengian pada makanan, toh? Tidak. Tapi bahwa antioksidannya itu akan dimakan. Antioksidannya itu akan dibawa oleh mie untuk dimakan orang supaya nanti mencegah terjadinya stres oksidatif. Itu. Ya, maka nanti di tinjauan pustakanya bisa jadi satu bagian saja stres oksidatif dan antioksidan. Itu juga tidak apa-apa. Karena di sini antioksidannya bukan untuk diaplikasikan pada makanan, tetapi pada apa namanya tadi sebagai makanan fungsional tadi. Gitu. Oke. Nah, maka kerangka teorinya ini ya coba kita lihat bersama. Bisa ditampilkan di gambar. Ya. Nah, kerangka teorinya tadi ya tadi bahwa bunga telang itu mengandung zat aktif zat warna tadi atau antioksidan. Lalu di situ bisa diekstrak. Kalau nggak bisa diekstrak kan nggak bisa dimanfaatkan. Ya. Lalu karakteristiknya bagaimana si ekstrak bunga telang tadi atau karakteristik zat warna dan antioksidan pada bunga telang itu seperti apa. Lalu aplikasinya pada mie basah gitu.
Ya. Oke. Lalu mie tadi kan memiliki parameter mutu seperti disebutkan tadi ya, karakteristiknya ada kimia, ada karakteristik fisik, tadi kamu sebut kekenyalan, tidak mudah putus, lalu apa namanya? Sensoris ya, karakteristik sensoris yang seperti tercantum dalam SNI tadi. Ya. Tuh. Saya sendiri bingung kalau baca tabel seperti ini maksudnya bagaimana gitu. Bukan tabel, gambar ya. Oke, artinya kamu tadi mencuplik teori-teori yang akan memandumu di dalam melaksanakan penelitian tadi. Formulasi mie, karakteristik mie, karakteristik zat warna pada telang, karakteristik antioksidan pada bunga telang. Ya, lalu nanti diaplikasikan menjadi mie basah, kaya antioksidan dan warnanya menarik begitu. Ya. Atau mie basah dengan pewarna alami yang kaya antioksidan. Itu di bagian bawah. Tujuan akhirnya itu. Kamu membuat mie basah yang kaya antioksidan dan menggunakan pewarna alami. Gitu, Dina. Ada tanggapan balik? Atau ada yang belum dipahami? Belum ada, Bu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, demikian pula kerangka. Nah, kalau kerangka konsep, ini adalah gambaran besar penelitian yang kamu lakukan itu kamu mau ngapain saja. Gitu. Ya, maka di sini perlu kamu tampilkan yang pertama bagaimana mengambil ekstraksi itu tadi, karena di sini tiba-tiba plus ekstrak bunga telang. Bagaimana bunga telangnya diekstrak, tidak ada caranya kok tiba-tiba ekstrak bunga telang gitu. Lalu kok tiba-tiba 0,25 gram itu asal usulnya dari mana? Kamu mengacu dari mana ini, Dina? Perbandingan ini. Itu dari jurnal. Jurnal apa? Jurnal dari Puspita tahun 2013. Judulnya apa itu? Jurnalnya? Judulnya apa, Dina? Ya, sebentar, Bu. Oh ya, oke. Di daftar pustaka ada tidak? Mau bunga lewat dimasukkan. Oke, judulnya apa kalau Bu Purna boleh tahu? Jadi, mau bunga saya lupa judul dari Puspita 2013 ini. Dan saya melewatkan untuk masukkan ke daftar. Oke, baik. Nanti dilengkapi. Artinya kamu tidak boleh atau apa namanya ya, bukannya tidak boleh ya, tetapi ketika membuat formula seperti ini paling tidak mengacu pada penelitian yang sudah ada sebelumnya. Gitu, ya. 0,25 gram ekstrak itu diambil dari bunga telangnya berapa, airnya berapa kan nggak jelas juga. Maka di sini perlu ditambahkan di kerangka konsep bagaimana itu sehingga nanti standar. Ya. Misalnya 50 gram bunga telang plus 100 ml air atau gimana, enggak tahu saya. Ya. Berapa menit, lalu diaplikasikan pada formulasi mie. Itu. Ya. Oke, lalu ini 100 gramnya mie basah ya? Atau 100 gram tepung?
Mie basah, Bu. Caranya bagaimana? Mie basah. Kamu tahu bahwa formula yang kamu buat menambahkan ekstra bunga telangnya kan mie-nya belum jadi kan ya? Ya, jadi saya membuat mie basahnya itu ada formulasinya, Bu. Udah diukur menjadi 100 gram. Oke, coba buburnya ditunjukkan di bagian mana formulasinya. Lompat dulu enggak apa-apa supaya jelas di depan. Nah, itu kan 0,25 gram untuk 100 gram apa, Gina? Tepung terigu. Ya, tepung toh, bukan mie toh. Iya. Oke. Karena 100 gram tepung terigu itu nanti jadi mie basahnya apa juga 100 gram? Tidak. Enggak, bisa Tidak. bahkan bisa sampai 250 kalau saya lihat formulanya di situ. Karena di situ ditambahkan 150 ml air, 10 gram garam, malah bahkan lebih. Lalu dimasak menyerap air lagi, bisa sampai 300 gram. Begitu. Maka ketika bicara 0,25 gram itu apakah cukup untuk 100 gram? Saya nggak tahu, silakan nanti dilihat di pustaka yang ditelusur tadi. 0,25 gram itu saya nggak bisa bayangkan jumlahnya seberapa kalau itu ekstrak ya. Kecuali bubuk, kalau bubuk it's okay. Tapi bubuk ekstrak telang itu butuh, kita nggak bisa membuatnya sendiri. Ya. Cek nanti ya. Oke, kembali ke kerangka konsep. Jadi kerangka konsepnya diperbaiki, nanti disesuaikan dengan formula, konsisten dengan formula. Ya, oke. Baik. Oke, lalu kita ke hipotesis, Dina. Ya, hipotesis itu apa, Dina? Dina, hipotesis itu apa? Ya, Bu Dina, hipotesis kali ini itu anggapan dasar untuk mengetahui jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Oke, jadi hipotesis itu jawaban sementara atas masalah yang diformulasikan dan nanti harus dibuktikan ya benar atau tidak, gitu kan? Oke. Nah, ketika membuat hipotesis, membuat jawaban sementara itu boleh suka-suka atau harus mengacu kemana, Dina? Harus mengacu pada teori. Mengacu pada teori, oke benar. Nah, sekarang kita lihat apakah hipotesis yang Dina tulis itu sudah mengacu pada teori atau tidak. Misalnya saja yang pertama, hipotesis apa itu? Adanya pengaruh bunga telang dengan presentasi. Yang berpengaruh itu mie basahnya atau pengaruhnya itu penambahan ekstrak sari telang? Harus masuk bunga telang itu. Bunga telang. Ada pengaruh apa? Berarti merumuskannya bagaimana? Ada pengaruh penambahan ekstrak bunga telang terhadap mie basah dengan presentasi formulasi 0,25 gram, 0,50 gram, 0,75 gram. Seperti itu. Oke, nanti silakan dicek lagi ya. Hipotesis itu kan kalau kita menjawab pertanyaan orang itu kan singkat saja ya. Mengenai persentase formulasi kan sudah muncul di mana tadi? Di kerangka konsep kan ya? Konsep, ya. Nggak usah ditulis ulang lagi. Jadi ada pengaruh penambahan ekstrak bunga telang pada berbagai taraf atau pada berbagai konsentrasi terhadap mie basah. Terhadap apa? Mie basah. Mie basah. Apanya mie basah? Karakteristik apa? Yang mau dineliti itu karakteristik apa saja?
Dari tekstur, cita rasa, warna, aroma. Itu karakteristik apa? Tekstur, warna, rasa, aroma itu karakteristik apa? Organoleptik. Organoleptik terhadap, jadi ada pengaruh penambahan ekstrak bunga telang pada berbagai persentase terhadap karakteristik organoleptik mie basah. Gitu kan? Nah, itu tadi karena Dina sudah menjawab bahwa itu harus jawaban itu harus mengacu pada teori, maka teorinya harus ada dulu. Ya. Bahwa penambahan apa nama tadi pada teori-teori itu ternyata bunga telang itu ternyata memberi pengaruh pada tadi tape atau apa tadi penelitian-penelitian yang sudah ada tadi itu ternyata ada pengaruhnya pada karakteristik sensoris. Kemungkinan pada mie juga seperti itu gitu. Jadi ada padanannya begitu loh. Tidak tiba-tiba muncul. Ya. Aroma, mengapa kok aroma? Oh, karena di bunga telang itu ada berbagai macam senyawa. Nah, itu di teori juga harus ada. Apa saja yang terkandung pada bunga telang, gitu. Gitu? Ya. Oke, kemudian sekarang ke karakteristik kimiawi. Maksudnya hipotesis kedua, Dina. Ya. Adanya perbedaan karakteristik kimiawi dari kadar air, kadar abu, karbohidrat, protein, dan antioksidan pada berbagai formulasi olahan dengan ekstrak mie bunga telang. Ekstrak mie bunga telang ya. Ya, nanti penulisannya disesuaikan ya. Seperti yang di tadi. Polanya seperti tadi, ada pengaruh gitu kan? Ada pengaruh penambahan ekstrak bunga telang pada berbagai konsentrasi terhadap karakteristik kimiawi. Oke. Apa toh yang terkandung senyawa kimia yang terkandung pada bunga telang sehingga kok itu kamu menduga jawabannya itu ada pengaruh pada kadar air, abu, karbohidrat, begitu. Apakah bunga telangnya memang mengandung itu ya? Tidak, Bu. Lalu mengapa kok kamu memunculkan hipotesis itu? Untuk air dan abu, itu saya ingin melihat kadar air pada basah. Kemudian untuk abu, untuk melihat kadar mineral yang terdapat dalam limbah. Hanya karena ingin melihat saja? Eman-eman loh, duitnya banyak loh itu. Kamu menyusun hipotesis itu kan dalam rangka menjawab masalah toh, bukan menjawab kamu ingin tahu atau tidak toh. Iya, iya. Nah, kira-kira justru karakteristik apa ketika kamu menambahkan ekstrak telang pada mie itu yang kemungkinan berubah? Tadi sensoris oke. Kemudian apa lagi kira-kira? Antioksidannya, Bu. Oke, antioksidan ya. Terus? Tadi kamu bilang ketika bilang bahwa parameter mutu mie yang penting tadi? Sifat. Apa tadi yang penting? Parameter mutu mie tadi yang kamu sebut? Fisik dari kekenyalan dari mie. Oke, itu fisik. Nah, itu justru malah belum muncul di sini sifat fisik. Ya, kekenyalan, mudah putus atau tidak. Itu yang perlu diuji. Protein nggak perlu. Apakah telang sumber protein? Enggak. Apakah telang sumber lemak? Enggak. Mineral mungkin. Antioksidan itu yang kita harapkan. Itu kan. Oke. Gitu ya. Ya, baik. Jadi nanti ada ditambahkan karakteristik fisik malahan. Kamu nggak perlu nguji protein, nggak perlu nguji karbohidrat. Kadar air ya bolehlah, air dan abu bisa dilakukan di kampus, oke, enggak apa-apa. Tapi tadi justru kekenyalan, tidak mudah putus, itu yang perlu diuji. Ya. Kemudian judulmu itu pewarna, itu menjadi kata kunci. Itu ada
ada ujinya enggak ya, yang secara laboratorium? Bisa enggak warna itu diuji? Stabilitas warna mungkin? Karena ketika keluar desain pemotong itu kan kemungkinan warnanya bagus ya, tetapi ketika dimasak warnanya hilang karena telang kan larut dalam air. Bisa nggak diuji kira-kira warnanya, stabilitas warnanya? Bisa Bu, nanti saya akan coba cari untuk literatur. Oke, ya. Oke, gitu ya. Karena itu kan menjadi kata kunci di judul skripsimu, pewarna alami. Nah, bagaimana parameter pewarna ini diuji? Stabil enggak dia selama minyak disimpan mungkin, atau selama sebelum direbus dan sesudah direbus? Ya, itu. Oke, lalu ya. Sebetulnya antara hipotesis yang warna biru dengan yang warna oranye itu bedanya apa ya, Dina? Itu sebenarnya sama saja sih, Bu. Sebenarnya sama. Itu kan karakteristik organoleptik ya? Iya, sama. Ya. Kesukaan itu kan juga bagian dari organoleptik kan ya? Oke. Ya. Kalau rasa itu ngukurnya bagaimana ya? Dari indera mengecap lidah. Coba kamu lihat di mana parameternya atau apa namanya di sensorisnya, bagaimana mengukur warna, rasa. Pengukurannya dari sangat tidak suka, netral, suka, dan sangat suka. Cita rasa kok menjadi suka ya? Nah, begini. Tadi kamu kan kita sudah sepakat karakteristik organoleptik ya. Nah, organoleptik ini kamu mengujinya bisa menguji kesukaan maupun pembedaan. Oke. Kalau kamu sebutkan tadi rasa itu suka atau tidak suka itu enggak pas. Ya, karena itu kalau kesukaan itu hedonik. Tapi kalau pembedaan itu panelisnya diminta membedakan. Seperti kamu menyebutkan di sini apa namanya? Misalnya di halaman 17 itu sangat tidak kenyal, netral, kenyal, itu kan panelis membedakan mana sampel yang kenyal, mana yang tidak gitu ya. Tetapi ketika bicara tentang menarik tidak menarik itu sudah suka tidak suka. Ya toh? Sudah beda itu. Itu yang atas uji pembedaan difference, yang bawah itu preference atau hedonic test. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan istilah warna itu ada ukurannya, warna itu ada klasifikasinya, ada warna merah, hijau, biru, kuning, ungu, magic biru, itulah. Ya. Tetapi kalau bicara menarik atau tidak menarik itu bukan warna, tetapi kenampakan. Ya. Tahu bedanya? Kalau mengukur warna itu ada alat untuk mengukur warna itu ada. Ya. Tapi kalau bicara tentang kenampakan itu ya menarik dan tidak menarik gitu. Lalu rasa itu juga hanya ada 5 rasa standar loh ya. Ada rasa pahit, asam, manis, asin, umami ya. Tapi kalau cita rasa atau flavor itu nggak bisa dibatasi, bisa enak tidak enak gitu. Ya. Atau kalau mau aman karena kita nggak tahu mie yang ditambahkan telang itu seperti apa, bisa menggunakan terminologi aftertaste. Rasanya itu asin, tapi kita nggak bisa mendefinisikan. Ketika sudah makan mie kok ada rasa aneh ya yang tertinggal mungkin gitu.
Nah, itu aftertaste. Aftertaste bisa sangat kuat sampai sangat tidak kuat. Yang dikehendaki yang tidak bahwa penambahan telang itu memberi warna menarik, tetapi rasanya tidak berubah. Gitu. Paham yang disampaikan Bu Purna? Bisa menangkap? Bisa Bu, paham Ya, Bu. oke. Ya. Lalu keseluruhan oke. Aroma ini juga nggak jelas ya. Rasa dan aroma dijadikan satu saja. Karena aroma yang tidak kuat itu juga nggak jelas. Aroma apa? Ya. Aroma tengi, aroma apa misalnya kacang, bini flavor itu aroma langu itu bisa. Tapi ini nggak, kan kita belum tahu seperti apa. Gitu. Lalu kadar abu, kadar air, oke. Protein, karbohidrat dipertimbangkan lagi. Ya. Itu. Kecuali kamu punya data bahwa telang itu kadar proteinnya tinggi. Sehingga ekstraknya juga proteinnya tinggi, sehingga kemungkinan akan mengubah kadar protein pada mie. Ya, artinya kita spesifik melakukan pengujian yang akan menjawab masalah, bukan karena saya ingin tahu, gitu. Ya, uji antioksidan, ya. Coba dicek ini yang dimaksud itu aktivitas antioksidan atau kadar antioksidan di halaman 19.11 itu. Harusnya kadar Bu. Coba kamu baca definisi operasionalnya. Ya Bu, harusnya kadar antioksidan pada sampel produk. Kadar antioksidan Kadar atau aktivitas antioksidan? Seharusnya kadar antioksidan. Kadar. Karena ini dua hal yang berbeda ya, antara kadar antioksidan dan aktivitas antioksidan. Dan juga pasti ukurannya bukan persen berat, karena ini kan mikro ukurannya itu miligram 0,0 mili, misalnya kalau itu kadar. Ya, tapi kalau setahu saya sih DPPH itu lebih ke aktivitas antioksidan. Iya. Ya. Ya, Bu. Coba nanti, maka kamu harus menguasai teorinya tentang antioksidan ini dan bagaimana pengukurannya, itu harus kamu kuasai teorinya. Ya. Lalu untuk alat bahan cara pembuatan itu terutama untuk bahan kamu harus memberikan informasi yang akurat, bunga telangnya diperoleh dari mana, karakteristiknya seperti apa. Ya. Bolehkah pakai bunga telang kering atau harus segar ketika mengekstrak, tepung terigunya merek apa, tapioka merek apa, diperoleh di mana, begitu. Soda abunya itu merek apa, gitu ya. Lalu pembuatan ekstrak, itu kalau bicara tentang ekstraksi itu harus jelas. Rasio antara bahan yang diekstrak dengan pengekstraknya. Memang bisa dilarutkan dalam air ya bunga telangnya itu? Bisa, Bu. Bunga telangnya bisa larut? Bisa. Bisa larut. Tahu artinya larut? Larut itu sampai partikel-partikel antara pelarut dan zat terlarutnya nggak bisa dibedakan. Kalau itu kan bunga telangnya masih ada, cuma zat-zat yang terkandung di dalamnya saja toh. Ya. Oh, iya. Oh, itu caranya bagaimana tuh itu bunga telangnya itu diapakan? Ketika ketika kamu mau mengambil ekstraknya itu dari pustaka ya ini ya, itu iya. Caranya bagaimana? Dari pustaka Puspita 2013 ini dia menggunakan cara bunga telangnya ini
dimasukkan ke dalam air yang sudah dipanaskan sebelumnya, Bu. Lalu diukur suhunya menjadi 50 derajat Celcius, baru dimasukkan bunga telang ini dan dilakukan selama 10 sampai 15 menit dalam air yang bersuhu 50 derajat Celcius. Dengan pengadukan atau tidak, Iya, begitu pengadukan. ada. Iya, dalam pengadukan. Ya, artinya itu harus masuk ke situ. Lalu tadi perbandingannya itu berapa? Karena itu yang menjadi kata kunci. Ketika kamu bicara 0,25 gram ekstrak itu diperoleh dari perbandingan air dan bunga telang berapa. Gitu. Ya. 10 dan 15 menit itu jaraknya besar loh itu. Tetapkan saja mau 15 menit atau 10 menit. Ya. Baik, Bu. Oke. Ya, oke, ke halaman 23, Dina. Ini lebih ke melengkapi yang tadi sudah didiskusikan. Jadi antara formulasi dan kerangka konsep tadi disatukan. Lalu kalau kamu sudah bagus menggunakan gram, mili, begitu ya, meskipun penulisannya ini ada yang G, ada yang GR, ya maka minyak gorengnya juga disamakan. Ya. Jangan pakai sendok makan, nanti sendok makannya ganti-ganti, ukurannya beda lagi. Pakai gram atau mili juga. Kemudian uji karakteristik sensoris. Skala penelitian yang digunakan adalah skala Likert. Benar itu, Likert. Di halaman 23. Iya, Bu. Dengan kategori sangat tidak suka, netral, suka, dan sangat suka. Likert itu nama orang. Tahun berapa ya ini ya, pustakanya? Itu adalah nama penemu dari skala tersebut, Bu. Oke, tahun berapa? Ada di pustaka? Untuk pustakanya mau saya masukkan ke dalam daftar pustaka. Ya, Saya tambahkan. Nama orang penemunya dilengkapi dengan tahun, lalu nanti dimasukkan ke daftar pustaka. Iya, baik. Ya, lalu narasi atau deskripsi skala Likert tadi, kalau di cross check dengan tabel 33 kan menjadi tidak sesuai, ya. Karena tabel 33 kamu menuliskan uji hedonik, padahal itu di situ juga ada uji pembedaan. Uji hedonik itu artinya uji kesukaan, ya. Ya. Kemudian tidak kuat dan tidak kuat itu juga bukan uji kesukaan, tapi itu uji membedakan. Yang uji kesukaan itu menarik tidak menarik, suka tidak suka, itu uji kesukaan. Ya. Maka lebih tepat disebut sebagai parameter uji sensoris, bukan uji hedonik. Oke, lalu kalau sangat tidak kenyal itu bisa dengan diganti istilah apa ya, Dina, kalau bicara tentang mie? Sangat tidak kenyal itu artinya apa? Bagaimana, Bu? Ya, sangat tidak kenyal itu bisa diganti dengan istilah apa yang lebih tepat kalau bicara tentang mie? Padat atau keras, Bu? Tadi kamu ketika saya tanya kalau kamu makan mie itu lebih suka yang kenyal, tidak mudah putus. Berarti kebalikan dari kenyal itu apa?
keras atau padat seperti itu, Bu? Sangat tidak cantik. Keras. Kalau mie ada yang keras. Kita bicara tentang mie loh ya ini. Misalnya sama-sama tekstur, ketika bicara tentang kerupuk, sangat tidak renyah. Itu artinya kerupuknya keras. Gitu ya. Sangat tidak kenyal. Itu berarti mie-nya ya, awal. Ada mie yang awal? Tidak ada. Tidak ada. Ya, PR ya, dicari ya. Ini dalam rangka supaya kamu mengenal betul produk yang akan kamu buat dan karakteristik mutunya. Ini peneliti harus menentukan sendiri. Observasi kalau mie itu apa ya? Kalau disebut tidak kenyal itu artinya apa ya? Ya. Maka nanti untuk pengujiannya, teknik dan instrumen pengumpulan datanya disesuaikan dengan uji yang akan kamu lakukan tadi. Ya. Uji antioksidan meskipun nanti tidak menguji sendiri ya pasti ya, tetapi bekerja sama dengan pihak lain, tetapi kamu harus paham prinsip-prinsip pengujiannya. Kalau ini sudah mengukur absorbansi pada panjang gelombang tertentu, itu lalu artinya apa? Kan berarti harus ada tabel yang menghubungkan antara absorbansi dan apakah tadi aktivitas antioksidan ataukah kadar antioksidan. Lalu halaman 31 ini bukannya letaknya harus di depan ya, Dinda? Setelah desain mungkin, atau setelah tempat dan waktu. Karena ini justru yang akan kamu lakukan ini. Yang apa judulnya itu perancangan penelitian. Itu. Kan sebelum menguji kan harus mengekstrak dulu, lalu membuat mie, baru menguji. Nanti saya pindahkan. Ya. Kemudian daftar pustaka saya memberi centang-centang di sini yang nanti kamu mungkin bisa mendapat informasi lebih banyak mengenai tadi karakteristik mie, lalu karakteristik pewarna alami, lalu teori-teori yang akan menuntunmu melaksanakan penelitian ini dengan lebih baik, lebih siap gitu. Untuk penulisan catatan saya masih banyak kesalahan antara awalan dan keterangan tempat. Awalannya dipisahkan, tetapi tempat malah digabung. Ya. Lalu banyak sekali kalimat yang tidak menggunakan format subjek predikat, nggak ada subjeknya, itu ada. Ya, nanti silakan dicek. Dari saya itu, apakah dari Dina ada yang ingin konfirmasi supaya masukan-masukan dari saya tadi bisa mungkin ada yang belum dipahami dan perlu penjelasan lebih lanjut. Baik Bu Kuna, terima kasih untuk masukannya. Saya sudah memahami untuk perbaikan proses untuk sebagai pertimbangan untuk yang di kadar uji kimiawinya nanti akan dipertimbangkan lagi. Baik, kalau begitu sekarang mohon maaf ini Bu Sinta dan Pak Rian, waktunya ternyata saya banyak mengkorupsi banyak ini. Sekarang saya serahkan kepada para pembimbing untuk mungkin masih ada yang ingin disampaikan untuk perbaikan dari proposal Dina ini. Monggo Bu Sinta dulu atau Pak Rian, waktu saya serahkan. Monggo Dokter Rian dulu. Terima kasih Bu Bunda, terima kasih Bu Sinta. Yang pertama, provisiat untuk yang sudah menyelesaikan proposal penelitiannya, yang selamat dengan segala macam usaha dan perjuangannya. Dari saya mungkin hanya bertanya ini. Nanti
Panelisnya jumlahnya ada berapa ini yang akan digunakan oleh peneliti? Untuk panelisnya menggunakan 30 orang, dokter. Satu orang. Ditulis. Kemudian akan menggunakan yang dijadikan panelis kriterianya atau tidak? Untuk kriterianya tidak ada, dokter. Tidak ada. Saya menggunakan ya. Dari 3 jadi yang dijadikan panelis dari mana? Yang saya jadikan panelis ini adalah mahasiswa gizi kesehatan terapi, dokter. Baik. Jadi berarti dituliskan ya, dilengkapi ya. Kemudian baik juga kalau ada kriterianya yang dijadikan panelis itu seperti apa. Sudah tidak mungkin ya kalau yang dijadikan panelis mungkin ada gangguan-gangguan di sistem indera yang akan digunakan untuk ya pengumpulan dari informasi dari penelitian ini tadi. Jadi nanti dituliskan jaminan ya quality assurance-nya pada panelis ini apabila nanti ada sesuatu hal dampak dari risiko ya dari proses penelitian ini, nanti peneliti akan melakukan apa saja. Saya kira itu yang perlu nanti ditambahkan karena ini dilakukan pada manusia ya supaya nanti semuanya di dalam proses penelitian bisa berjalan dengan baik, terantisipasi. Saya kira itu untuk variabel tadi untuk ya nanti bisa didalami lagi seperti yang disampaikan Bu Purna. Nanti harus dipertimbangkan dengan pembiayaan terkait dengan beberapa hal yang nanti akan dikerjakan itu tadi dengan pengulangan tadi untuk harga-harganya. Maaf dokter, suaranya sedikit Maaf, putus dokter. di tempat saya. Bisa diulangi, Ya. dokter? Baik, apakah peneliti melakukan survei terkait dengan harga yang nanti akan dikerjakan ini tadi? Oh iya, baik dokter. Untuk harga bahan-bahan yang akan saya gunakan, saya sudah sedikit-sedikit survei untuk mengenai harganya, dokter. Uji-ujinya juga sudah ada survei? Iya, Kalau dokter, misalnya sudah. dikerjakan semua begitu, menghabiskan biaya banyak atau tidak? Iya, dari survei harga yang saya dapatkan, dokter, untuk semua uji ini memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengujian ilmunya. Sudah dibantu, sudah memberi banyak saran dan masukan. Artinya nanti kan beberapa hal tadi perlu dipertimbangkan lagi, ya, sesuai ya penelitian tujuannya tadi ya sesuaikan dengan kerangka konsepnya. Jadi mudah-mudahan supaya nanti juga bisa terkait dengan masalah biaya yang akan ditanggung. Saya kira itu dari Dr. Rian. Terima kasih pada Bu Purna dan Bu Sinta. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih Pak Rian. Monggo Bu Sinta untuk kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih Bu Purna, terima kasih Dr. Rian atas masukannya, terutama tadi Bu Purna
yang sudah memberikan banyak masukan, banyak saran untuk nanti kami perbaikin kembali. Tadi terutama memang dari judul begitu ya Bu ya, karena memang dari judul itu mencerminkan bagaimana di dalamnya. Baik, nanti kami akan mencoba untuk memperbaiki lagi dan lebih mendetailkan lagi untuk di judul. Begitu juga di latar belakang, begitu tadi saya juga sudah beberapa mencatat poin-poin yang Ibu sampaikan. Jadi nanti akan coba kami balik begitu. Jadi berdasarkan masalahnya dari problem dari gizi seperti apa, nanti kami akan adaptasikan seperti masukan itu tadi. Begitu juga di permasalahan dan kerangka konsep juga nanti kami coba diskusikan kembali begitu, dan juga beberapa poin tadi yang sempat Mbak Dina sampaikan ya, formulasi begitu, dan beberapa poin-poin yang ada di bab 3. Nah, untuk di bab 3 ini tadi masukan Bu Purna yang saya garis bawahi bahwa untuk uji kimiawi begitu ya, tadi ada kadar air, abu, protein, karbohidrat begitu. Nanti kami akan adaptasikan juga dengan Mbak Dina ya, Mbak Dina ya, mana yang akan menjadi fokus atau inti dari riset ini. Mungkin tadi Bu Purna menyampaikan bahwa untuk karbohidrat begitu, protein, jadi lebih ditekankan lagi yang mana begitu. Dan nanti lebih ditujukan kepada tadi saya juga sependapat dengan Ibu Purna, kemarin kami juga belum terpikir untuk di sifat fisiknya begitu ya Mbak Dina. Jadi justru itu yang menjadi poin center yang sempat terlewatkan kemarin. Jadi nanti akan kami kaji kembali Bu Purna untuk di karakteristik kimiawi, sensoris dan fisiknya. Jadi nanti bagian keseluruhan untuk di bab 3 akan kami detailkan satu persatu. Begitu Bu Purna. Mungkin Bu Sinta bertanya sedikit saja. Tadi sudah diborong semua dari Bu Purna dan Dr. Rian. Untuk bunga telangnya Mbak, apakah untuk ketersediaannya sudah dipastikan? Baik Bu Sinta, untuk bunga telang sendiri, bunga telang yang segar kebetulan di lingkungan tempat saya tinggal sekarang, yaitu kos, itu ada yang menanam Bu. Dan dalam jumlah yang banyak atau bagaimana? Dalam jumlah yang banyak Bu kebetulan. Dan kemarin saya sempat bertanya-tanya untuk apakah boleh saya memintanya, diizinkan Bu, seperti itu. Ya, artinya dipastikan kembali ya ketersediaannya, dan mungkin alternatif kalau memang di sana itu kurang dan sebagainya itu Mbak Dina mencari di mana begitu. Ya, baik. Untuk dari bab 3 berbagai proses yang akan Mbak Dina lakukan, itu yang menurut Mbak Dina paling sekali itu Mbak Dina butuh effort, itu yang mana ya Mbak? Tadi kan ada pembuatan ekstrak, pembuatan Bu Sinta rasa itu semuanya akan membutuhkan effort, tetapi bagian mana yang kira-kira menurut Mbak Dina itu memang butuh effort tinggi di situ? Yang pertama dari pembuatan ekstrak bunga telangnya Bu ya, juga dari bunga telangnya sendiri, ketersediaannya tadi Bu, jika tadi di lingkungan saya mungkin habis, mungkin saya harus mencari di lingkungan yang lain yang ada bunga telangnya seperti itu. Kemudian dari pembuatan minyak sendiri, tadi 3 kali pengulangan juga seperti itu Bu, itu juga membutuhkan masih. Kemudian itu. Pada proses pembuatan minyak mungkin ada? Iya Bu, iya pada proses pembuatan minyak juga membutuhkan effort. Di bagian yang mananya Mbak? Penambahannya apa? Penambahan ekstrak tersebut atau bagian mananya? Kira-kira menurut Mbak yang paling sekali butuh effort ketelitian di situ? Selain tadi ya, kalau ekstrak kan kita buat tersendiri memang ya. Sebelumnya kita membuat ekstrak dulu gitu. Ada pembuatan mie, lalu penambahan ekstraknya Bu. Gimana? Bisa diulang? Baik, pada pembuatan mie-nya dan penambahan ekstrak bunga telangnya yang berarti pada percampuran formulasi mungkin tadi ya. Pada percampuran formulasi. Baik, terima kasih Mbak Dina atas konfirmasinya. Prof. Siat, nanti kita segera lanjutin untuk merevisi sesuai tadi masukan dari Bu Purna dan Dr. Yanto.
Saya kembalikan ke Ibu Purna. Terima kasih Bu Sinta. Ya, baik, terima kasih Pak Rian dan Bu Sinta yang sudah menegaskan tadi beberapa hal, terutama tadi berkaitan dengan uji sensoris dan ketersediaan bahan. Satu lagi nih PR Dina ini menjalin hubungan baik dengan pemilik tanaman telang gitu. Kalau nggak menjalin Kosnya ya. boykot gitu ya. Iya. Baik Bu. Baik, karena ini belum ada penentuan untuk lulus atau tidak lulus, maka kami tidak perlu meminta waktu untuk mendiskusikan hasil, tetapi bahwasanya dari diskusi kita pada siang hari ini, Dina perlu atau tidak melakukan revisi? Perlu Bu. Perlu banyak atau tidak? Cukup banyak atau cukup banyak? Kira-kira butuh waktu berapa untuk menyelesaikan revisi ini supaya nanti juga bisa memperkirakan untuk tahap-tahap selanjutnya, karena ini masih panjang tahapnya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk revisi? Karena kalau proposal sudah revisi, baru nanti bisa mengajukan permohonan-permohonan untuk ethical clearance dan izin. Seminggu Bu, seperti teman-teman yang lainnya. Seminggu, ya baik. Iya. Sehingga nanti pada tanggal 25 kami sudah, saya sudah mendapatkan proposal yang sudah diperbaiki dan sudah di-ACC oleh Bu Sinta dan Pak Rian. Gitu ya. Prosesnya monggo silakan diatur supaya nanti pada tanggal 25 itu sudah clear. Baik, maka dengan demikian untuk ujian proposal pada siang hari ini yang tadi dimulai pukul 11 untuk proposal penelitian dengan judul pengaruh penambahan ekstrak bunga telang sebagai sumber antioksidan dan pewarna alami pada mie basah, gitu ya judulnya ya, ada perubahan judul ya, yang disusun oleh Dina Dwi Anggraini dinyatakan selesai dan untuk revisinya disediakan waktu selama 1 minggu. Provisia Dina sudah 1 tahap terlampaui, tapi ini bukan akhir, belum ada apa-apanya, tapi sudah lumayan. Proposal sudah diujikan, sudah tahu di mana kekurangannya, dan sudah ada perencanaan untuk revisi, sehingga nanti silakan lanjut ke tahap-tahap sesudahnya. Terima kasih Bu Sinta dan Pak Rian yang sudah membimbing Dina sampai ke tahap ini. Monggo nanti dilanjutkan pembimbingannya supaya proposal bisa diperbaiki dengan semestinya dan kegiatan penelitian juga dapat segera dilaksanakan. Untuk itu acara ini saya akhiri. Terima kasih. Baik, Bu Purna, terima kasih Bu Purna untuk masukannya, kemudian Bu Sinta untuk bimbingannya dan Pak Dokter. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kita bisa akhiri. Terima kasih untuk semuanya bisa meninggalkan ruang Zoom dan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Terima kasih Purna, Dr. Yantono. Terima kasih Mbak Dina. Oh, sudah difoto belum ini tadi ya? Sudah Ibu. Sampun ya, baik, matur nuwun. Ya. Yeah.